Ya, demikian tadi telah sama-sama kita membaca suratul Fatihah dan surah-surah dan tahmid. Mudah-mudahan badan kita, doa kita bersama, khususnya seluruh penarik kumpulnya dan kita yang hadir, mudah-mudahan kita mendapat ampunan dan maghfirah dari Allah SWT. Untuk acara berikutnya yaitu materi keilmuan yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Rahman. Kepadanya status kami bersama Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala nabiyil karim. Amma ba'd. Jamaah Majelis Taklim Hidayah yang saya anggap sebagai orang tua dan guru-guru saya semuanya, semoga dengan hadir dan kumpulnya kita di sini ini menjadi sabab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya langsung saja membacakan lanjutan dari Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Wahib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab Murrah bin Ka'b bin Lu'ay Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ishaq Sa'ad bin Waqqas ini keasing di telinga kita karena kita pernah mengangkat riwayatnya, dan beliau ini dikatakan ahadil asyara mashhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini adalah termasuk dari 10 kelompok sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dan termasuk dalam 10 orang pertama yang akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni ala hijjatil wada'i, pada haji wada, haji perpisahan, min wajah ishtaddabi. Faqultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal wajh ma qara. Ya Rasulullah, saya ini sedang sakit keras, saya sedang sakit parah. Kalau engkau melihat kondisi sakitku di saat ini, apakah aku akan sembuh lagi? Tapi ya Rasulullah, aku mengira aku akan mati. Berapa hari lagi aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana zumalin wa la yarithuni illa banatun. Sedangkan saya banyak harta, banyak uang, saya punya banyak tabungan, dan saya tidak punya anak illa banatun, kecuali 1 anak perempuan. Kemudian kata Ishaq Sa'ad bin Waqqas ini, afa atasaddaqu bi thulutsai mal, apakah saya boleh mensedekahkan 2/3 dari harta? Kemudian apa kata Rasulullah? Qala la, berkata Rasul, jangan, tidak boleh. Kemudian bertanya lagi, fasyatru, ya Rasulullah, bagaimana ketika 1/2? Jadi bagaimana kalau 50% hartaku itu pengen aku sedekahkan?
Kemudian kata Rasulullah, la. Faqala la, kata Rasulullah, jangan. Qultu fastulutu ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 dari hartaku? Kemudian kata Rasulullah, qala tsulutu wa tsulutu katsir, sesungguhnya 1/3 itu sudah banyak, wa kabir, dan besar. Innaka in tadara wa tataka aghniya akhair, sesungguhnya ketika engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi banyak harta dan kaya, itu jauh lebih baik, kata Rasulullah. Jadi ketika Ishaq saat Ibnu Waqqas ini dia pengen memberikan, mensedekahkan hartanya, apa kata Rasulullah? Jangan, karena jumlahnya terlalu besar. Kemudian setengah hartaku, kata Rasulullah, la, jangan. Kemudian ketika dia mengatakan 1/3 ya Rasulullah, kemudian kata Rasulullah, itu sudah besar dan sudah banyak. Karena jangan sampai engkau meninggalkan anakmu yang satu, wanita kecil tadi, dalam kondisi dia menjadi miskin, meminta-minta butuh bantuan kepada orang lain, engkau tinggalkan dalam berkecukupan, itu baik, kata Rasulullah. Karena anaknya ini yang perempuan masih kecil. Kata guru-guru kita dari ulama-ulama muhadditsin, ketika kita punya anak, ketika bicara warisan, anak kita sudah besar-besar dan sukses semua, kita pun orang tuanya kaya raya. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi TNI, ada yang jadi polisi, ada yang terjun di dunia politik, pengusaha. Intinya dalam urusan dunia kita udah kagak ragu. Dalam kondisi seperti itu, boleh orang tua memberikan hartanya, mensedekahkan hartanya kepada orang lain, dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyisakan kepada anaknya. Tapi ketika kita masih muda-muda, anak yang kita punya, jangan langsung disedekahin semua. Kenapa? Jangan meninggalkan anak dalam kondisi miskin yang hanya memiliki sedikit harta saja. Jadi dalam Islam kaya boleh, tapi kata Imam Al-Ghazali itu kaya, dunia itu hanya ada di genggaman tanganmu, tidak ada di dalam hati. Kaya itu karena Allah yang memberikan harta banyak, Allah yang memberikan harta melimpah kepadanya. Bukan dia yang benar-benar bertahan hidup untuk mengejar dunia, tapi dia bertahan hidup hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kekayaan dunia, tapi Allah kasih dia kekayaan. Karena kalau kita bicara kekayaan, kita sampaikan bagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin, beli kurma busuk. Supaya apa? Biar saya jadi miskin, bangkrut. Biar nanti di hadapan Allah di yaumil hisab saya tak banyak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kau dapatkan hartamu dari mana? Kau belanjakan ke mana? Beli harta yang busuk, tiba-tiba dari Yaman ada raja utusannya mencari kurma busuk, dibeli berkali-kali lipat. Pengen miskin, Allah kasih kaya. Bagaimana Utsman bin Affan? Utsman bin Affan sampai hari ini, Pak, usahanya Bank Utsmani, Hotel Utsmani, kemudian kurmanya di sekitaran Sumur Raumah yang ada di kota Madinah, itu hasilnya miliaran dalam satu bulan. Hasilnya diapakan? Disedekahkan kepada orang fakir, orang miskin, janda-janda tua. Utsman bin Affan sudah wafat, tapi pahalanya masih terus mengalir untuk Utsman bin Affan. Ini sahabat-sahabat tidak ada yang mau kaya, dia tidak mengejar dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan harta kepadanya, Allah yang memberikan dunia kepadanya, gak dikejar. Begitu juga sahabat Nabi yang bernama Ishaq saat Ibnu Waqqas ini, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia kekayaan. Begitu dia wafat, dia mau kasih ke orang lain, kata Rasul, jangan, anakmu masih ada. Dan seandainya engkau wafat pun, maka itu jauh lebih baik anakmu ini ditinggalkan dalam kondisi kaya raya, kecuali dia udah sukses, udah besar, dan bahkan lebih kaya daripada orang tuanya. Wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ukhriyat alaihi hatta ma taj'alu fi.
fi amra'atika. Harta yang kita berikan kepada siapapun termasuk dalam keluarga kita. Di sini dikatakan fi mar'atika, istrimu. Kita mencari nafkah, memberikan nafkah kepada istri itu kewajiban suami. Memberikan nafkah kepada anak kita yang belum wajib itu kewajiban orang tua. Tapi ketika kita memberikan itu ikhlas karena Allah, kita keluar rumah dari pagi-pagi subuh-subuh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, macet-macetan, panas-panasan di jalan itu akan menjadi pahala buat kita. Di sini dikatakan kewajiban kita kepada istri itu kita memberikan nafkah kepada mereka lahir batin. Tapi walaupun kewajiban kita sudah berikan dia uang, itu menjadi pahala sedekah buat kita. Makanya ikhlas dalam memberikan uang belanja atau uang bulanan kepada istri. Kemudian bertanya lagi Ishaq Sa'ad ibn Waqqas ini, qala faqultu, bertanya, ya Rasulullah, khullafu ba'da ashabi, apakah saya ini termasuk orang-orang yang ditinggalkan oleh para sahabat? Karena Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia tidak ikut hijrah ke kota Madinah. Nabi ke kota Mekah ini dalam perjalanan haji wada, haji perpisahan, haji terakhir. Sehingga ketika Nabi menunaikan ibadah haji menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam kondisi sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas nggak datang dia, beliau nggak hijrah ke kota Madinah. Apakah saya termasuk orang-orang yang merugi? Kemudian apa kata Rasulullah? Kamu ini, dia tadi udah mengatakan saya lagi sakit keras, saya nggak bisa bertahan lama ya Rasulullah. Saya mau berikan harta saya sekian. Tapi apa kata Rasulullah? Kamu masih bakal sehat. Walaupun kamu nggak hijrah bersama kami, tapi engkau akan mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau kelak akan menjadi orang sukses, wahai Ishaq. Dan betul kata Rasulullah, setelah kejadian itu Ishaq Sa'ad bin Waqqas ini jadi orang kaya raya, bahkan kelak dia akan menjadi seorang gubernur, orang yang berpengaruh. Walaupun di saat itu dia masih tinggal di kota Makkah sebelum Fathul Makkah, sebelum kota Makkah itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Tapi yang merugi di situ kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad ibnu Khawlah. Kata Nabi, Al-Ba'is itu artinya orang yang kurang beruntung, bukan orang yang celaka, bukan orang fasik. Tapi digolongkan sama Rasulullah, orang Al-Ba'is itu bukan engkau, tapi Al-Ba'is di sini kata Rasulullah Sa'ad ibni Khawlah. Kenapa dia termasuk orang yang ba'is, orang yang kurang beruntung kata Rasulullah? Karena dia punya peluang untuk hijrah ke kota Madinah, tapi dia memilih tinggal di kota Mekah sampai dia wafat di kota Mekah. Padahal dia tinggal di lingkungan orang-orang yang fasik, orang-orang musyrikin, orang-orang yang musuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal-awal dakwah Islam, ini nih orang-orang yang kurang beruntung kata Rasulullah, Al-Ba'is kata Rasul. Tapi Rasul tidak mengatakan dia orang fasik. Rasul pun tidak mengatakan dia orang yang rugi, orang celaka. Cuma kurang beruntung kata Rasulullah, tidak mendapatkan kemuliaan dari keberkahan orang-orang yang berhijrah bersama Nabi. Jadi ketika kita masih di bab ikhlas dan niat ini, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini ingin memberikan 1/3 hartanya, 2/3 hartanya, kemudian dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, engkau sudah mendapatkan pahala dari niatmu tadi. Engkau ingin mensedekahkan hartaku 2/3, kemudian 1/2, walaupun engkau tidak jadi memberikan itu semua sudah menjadi pahala bagimu, sudah jadi pahala sedekah bagimu. Dan seandainya engkau pun tidak hijrah bersama kami, engkau tetap mendapatkan pahala hijrah. Kenapa? Engkau sangat pengen untuk hijrah bersama kami, tapi ada hal-hal yang masuk akal menjadi alasan sehingga engkau pun tidak ikut hijrah bersama kami. Kemudian yang merugi itu bukan engkau kata Rasulullah. Engkau bakal beruntung, engkau gak hijrah bersama kami, tapi engkau bakal menjadi orang berpengaruh nantinya, akan mendatangkan keberkahan dengan tinggalmu di kota Mekah. Yang merugi itu
hanya sahabat Nabi tadi yang bernama Sa'd ibn Khawlah. Ini di awal-awal perjalanan